A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ala nikmatillah, khususan nikmatul iman wal Islam. Jemaah rahimakumullah, pagi ini kita masih diberi nikmat sehat dan sempat, terlebih lagi kesempatan hidup dalam iman dan Islam. Oleh karena itu kita jaga iman Islam kita sebaik-baiknya selama hidup ini. Jemaah sekalian, pagi ini kita lanjut kajian hadis riwayat Tabrani. Nabi menyatakan salasatun muhlikatun huwa muttaba'un wa suhun muta'un wa ajabul mar'i binafsi. Ada tiga hal yang dapat merusak hawa. Ya, ada tiga hal yang dapat merusak. Yang pertama, hawa nafsu yang diikuti. Yang kedua, kekikiran yang selalu ditaati. Dan yang ketiga, bangga terhadap diri sendiri. Ini nasihat luar biasa, Masya Allah. Ini sangat terkait dengan dunia puasa. Yang pertama, tiga hal yang merusak diri kita, yang merusak jiwa raga kita, yang merusak manusia. Hawa nafsu yang diikuti. Memang manusia itu punya nafsu. Wa ubarri'un nafsi. Aku tidak lepas dari nafsu. Ya, dinyatakan di surat Yusuf itu. Ya, jadi dalam konteks saat itu Yusuf digoda Siti Yulaifah, ya. Ya memang Yusuf mengakui, ya aku punya nafsu memang ya. Innan nafsa la'ammaratum bisu illa ma rahima rabbih. Sesungguhnya nafsu itu cenderung mengajak untuk ke su itu keburukan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah. Sehingga yang namanya nafsu itu bisa nafsu baik, nafsu buruk. Ya, ada nafsu amarah istilah, ya, ada nafsu mutmainnah misalnya. Jadi ada baik, ada buruk. Nah, kalau kita mengikuti hawa nafsu yang dimaksud di sini adalah ya mengikuti keinginan yang buruk, hawa nafsu yang di sini. Jadi ada keburukan-keburukan yang kemudian diikuti, sudah siap-siap aja untuk rusak. Jadi apakah minuman keras, berjudi, apakah perbuatan maksiat yang lain misalnya. Jadi begitu orang punya keinginan itu kemudian mengikuti, sudah rusak. Contoh yang sederhana, makan minum. Makan minum itu nafsu. Makan minum itu bisa buruk, bisa baik. Jadi makan minum itu bisa menunjukkan ya nafsul mutmainnah bisa, nafsul amarah juga bisa. Jadi nafsu makan minum menunjukkan yang buruk itu kalau satu makan minumnya dengan barang maupun cara yang haram. Misalnya. Itu baru nafsu yang buruk. Tetapi bisa memang yang baik. Makan minum itu nafsu yang baik bisa. Kalau caranya, bahannya halal, itu yang baik.
nafsu seksual itu bisa baik, bisa buruk. Kalau ditujukan kepada istrinya, suaminya yang sah, itulah nafsu seks yang baik. Sebaliknya kalau yang orang yang tidak sah, itu menjadi tidak baik. Jadi nafsu apapun. Nah, yang dimaksud hadis di sini, hawa nafsu yang diikuti itu yang buruk. Jadi kalau seseorang mengikuti yang buruk, udah rusaklah. Mungkin dirinya rusak, jasmani rohaninya dia rusak. Ya misalnya ingin minum, ya, minum sampai yang haram, minuman keras diminum, ya rusaklah. Jadi ingat, jadi mungkin kajian topik besok kita bahas tentang alkoholisme. Ini menarik. Jadi mungkin kita pindah ke malam kalau Pak Budi nanti diizinkan untuk Zoom juga ya. Jadi di kajian Sabtu pagi kita geser aja malam Sabtu sebagaimana biasa untuk kajian tematiknya. Nah, ini ada topik menarik tentang alkoholisme, termasuk prostitusi juga misalnya ya. Itu nafsu buruk yang diikuti. Nah, ini yang pertama. Jadi jamaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ya ada di surah Al-Jathiyah misalnya ayat 23, ya saya bacakan terjemahnya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Al-Jathiyah ayat 23. Jadi kalau orang sudah pada puncaknya menjadikan nafsu sebagai Tuhannya, artinya nafsu buruk yang selalu ditaati, diikuti, dicintai ya, seperti Tuhan saja. Nah, itu menjadi kerusakan, akidahnya rusak ya, karena syirik gitu, mempertuhankan nafsu. Di samping perbuatan nafsunya itu yang buruk, itu yang merusak. Merusaknya tidak hanya pribadi ya, tapi juga merusak dengan hubungan keluarga, masyarakat, tetangga, teman, bahkan negara ya. Itu bisa rusak karena nafsu. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang merusak manusia itu adalah wasuhun muta'un, kekikiran yang selalu ditaati. Artinya ya bakhil, pelit, medit. Jadi kalau orang itu bakhil, pelit, medit, kikir ya. Kikir itu mah yang saudaranya pelit ya. Jadi apa? Ya kalau istilah lainnya ya orang terlalu apa ya? Terlalu hemat ya, sehingga melahirkan kebahilan. Saking hematnya mau ngasih orang lain aja nggak mau gitu. Ada orang-orang yang mungkin mulai hidup kayak gini, saking hati-hatinya, duitnya banyak tetapi eman-eman untuk mengeluarkan. Jadi seperti orang nggak bisa menikmati hidup ya, diberi limpahan uang banyak tapi nggak bisa menikmati hidup, sampai-sampai mau memberi orang lain, membantu fakir miskin pun eman-eman, saking itu tadi pikirnya itu tadi. Nah, ini yang kedua yang merusak. Di surah Al-Lail ya, Allah sudah mengingatkan ya, wa amma man bahila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dan orang yang bakhil pelit, medit, termasuk kikir dalam konteks ini ya, dan merasa istaghna itu merasa dirinya cukup ya. Wa kadzdzaba bil husna, dia tidak percaya kebaikan akhirat, tidak percaya ada balasan di akhirat. Fasanuyassiruhu lil usra, maka Allah akan mudahkan dia menuju kesulitan ya. Digampangki golek Allah urip rekoso ya.
Ya kalau kita ingin dimudahkan hidup menderita gitu ya, dimudahkan hidup sulit, hidup susah misalnya, ya silahkan pelit dikit. Jadi ini yang kedua yang bisa merusak. Jadi yang namanya kikir, pelit, medit itu bisa merusak. Dia merusak akhlak dari orangnya itu sendiri, juga merusak hubungan dengan orang lain. Jadi di mana-mana yang namanya pelit, medit, kikir itu pasti hubungannya buruk dengan orang lain, apalagi dengan yang dipeliti itu ya. Ya. Jadi nggak ada orang yang suka. Ya, kebanyakan memang benci. Orang itu banyak ya, mungkin hampir semuanya lah. Orang itu membenci kikir, pelit, medit. Orang kayak gitu tadi Allah fasaniyasiruhu lil usra, memudahkan dalam kesulitan. Di dunia nanti hidup sulit, apalagi nanti di akhirat sudah. Ya. Alias orang seperti ini orang-orang yang tidak mau zakat, infak, sedekah. Disebutkan dalam satu hadis nanti di akhirat ada orang yang masuk neraka, dia dililit ular besar di neraka. Tentu ularnya panas. Kemudian ular itu berkata kepada orang yang dililiti itu, aku ini adalah hartamu yang ketika kamu di dunia tidak kamu zakati, tidak zakat, infak, sedekah. Alias orang itu pelit, kikir, pelit, sampai-sampai ngasih orang lain itu nggak mau, dia saking kikir pelitnya itu. Ya. Jadi itu ancamannya di akhirat. Ya. Itu yang merusak. Yang kedua. Kemudian yang ketiga, atau sebelum yang ketiga, kita diingatkan di dalam surah An-Nisa ayat 37 ya. Yang saya kira ini kaitannya dengan sa'a korina yang pernah saya jelaskan. Korina, bukan corona tapi korina, teman yang buruk. Jadi di An-Nisa 37, teman buruk itu adalah setan. Siapa orang yang menjadikan setan menjadi sa'a korina, menjadi teman buruknya? Yaitu orang yang kikir, bakhil. Ini di An-Nisa 37. Yaitu orang yang kikir, bakhil, dan menyuruh orang lain berbuat kikir dan menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan kepadanya. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghina. Jadi menyembunyikan nikmat Allah untuk dirinya saja, tidak dikasihkan ke orang lain. Menyembunyikan ilmunya, tidak sharing ke orang lain. Menyembunyikan uangnya, tidak dibagi ke fakir miskin. Menyembunyikan apa sajalah dalam dirinya, tapi tidak bermanfaat untuk orang lain. Itulah yang pelit, orang medit namanya. Itulah yang salah satu ciri orang yang menjadikan setan sebagai sa'a korina, sebagai teman yang buruk. Di surah Al-Imran 180 juga diingatkan oleh Allah, dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir itu dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia itu mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Kikir, pelit, medit itu baik, ya. Karena untuk persiapan masa depan, ngomongnya manis itu. Wah ini, saya kerja keras, saya harus menikmati hasil kerja keras saya dong. Mosok hasil kerja keras dikasihkan orang lain, ya. Saya yang usaha sungguh-sungguh ya. Aku sing rekoso lah, kowe penakmu garek ngatung tok. Aku sing rekoso lah, kowe garek ngatung tok, enak ae. Nah, itu umpatannya orang kikir begitu. Jadi saking eman-emannya itu ya. Ya. Jadi menyembunyikan nikmat dari Allah itu dikiranya apa yang didapat itu dari dirinya, bukan dari Allah, dari usahanya. Wah ini dari usaha keras saya, ya. Ini hasil kerja keras saya, kok mosok kasihkan orang lain. Enak aja, ini sing rekoso kono garek ngadung tok. Saya gitu. Nah ini An-Nisa 37. Nah itu yang kedua, orang yang bisa rusak dirinya, pikir, pelit, medit. Kemudian yang ketiga itu istilahnya adalah ujub.
wa ajabul mar'i binafsih ya. Jadi ujub, kagum atau bangga terhadap dirinya ya. Jadi mengagumi diri sendiri ya, karena keunggulannya, merasa diri pinter, kuat, unggul, pokoknya merasa yang baik-baik ya. Kemudian mengagumi. Nah, orang yang ujub itu biasanya dekat dengan pamer lalu sombong. Jadi ujub, pamer, sombong itu sudah saudara kandung itu, sudah dekat itu. Ya. Jadi kalau orang ujub bangga dengan dirinya, wah aku menepuk dada. Karena kepandaianku, kekuatanku, kepinteranku, aku dapat duit karena usahaku, aku kagum terhadap diri, bangga diri. Nah, bangga diri itu bisa kesombong dan kemudian ria, pamer ke orang lain. Nah, itu yang sangat berbahaya. Ini yang merusak ya, merusak. Nah, orang yang seperti itu ya kita pastikan aja banyak orang membenci. Jadi merusak dirinya, rusak, hubungan dengan orang lain juga rusak. Apalagi nanti di akhirat udah ya, langsung dilempar ke neraka orang seperti itu. Nah, jemaah sekalian, ini hadis yang pertama ya. Kita lanjut ke yang kedua. Ini masih riwayat Tabrani dari Anas bin Malik. Nabi menyatakan salasun munjiyatun khos yatullahi fisiri wal alaniyah wal adalu firradha wal ghadabi wal qasdu fil fakri wal ghina. Ada tiga perkara yang dapat menyelamatkan. Nah, ini sebaliknya. Kalau tadi 3 hal yang merusak ya, membahayakan, merusak. Nah, sekarang sebaliknya. 3 yang menyelamatkan ya, biar selamat dunia dan akhirat, biar baik dunia dan akhirat. Yang pertama adalah khasyatullahi fisarri wal alaniyah, takut kepada Allah baik dalam waktu sembunyi sepi maupun waktu terang-terangan. Kemudian yang kedua wal adlu firradha wal ghadab. Yang kedua adalah adil ya. Adil pada waktu rela maupun pada waktu marah. Kemudian yang ketiga wal qasdu fil fakri wal ghina. Yang ketiga itu hidup sederhana baik waktu miskin maupun waktu kaya. Wah, ini Masya Allah luar biasa. Ini yang ya harus kita wujudkan dalam kehidupan itu kalau pengen selamat itu. Yang pertama takut kepada Allah. Jadi takut kepada Allah itu hatinya kita tundukkan, kita rendahkan ya. Jadi khosyah itu juga kaitannya dengan khusyuk. Hati kita rendahkan, kita tundukkan dalam rangka kita taat pada Allah. Takut siksanya Allah, takut kepada marahnya Allah ya. Takut kalau Allah itu enggak berkenan, takut kalau Allah itu tidak ridho dan sebagainya. Takut kalau masuk neraka. Jadi takut kepada Allah. Jadi takutnya itu ya takut karena kemarahan Allah. Jadi ini takut yang menyelamatkan. Takutnya kepada Allah. Nah, jemaah sekalian, takut kepada Allah ini dapat diwujudkan dengan ketaatan. Kalau kamu takut pada siksanya Allah, ya taat pada Allah supaya terhindar dari neraka, supaya masuk surga misalnya. Ya. Jadi kalau kamu takut terhadap kemarahan Allah, ya jangan berbuat maksiat. Karena kemarahan Allah dalam wujud Allah mengirimkan air sehingga banjir, Allah mengirimkan api sehingga kebakaran, Allah mengirimkan angin sehingga ada lesus dan sebagainya. Allah mengirimkan benda kecil, makhluk kecil namanya virus sehingga tersebar penyakit. Ini boleh jadi menjadi kemarahan Allah. Mengapa Allah marah? Ya karena manusia itu berbuat maksiat.
Kemaksiatan berbuat tadi termasuk 3 hal yang tadi saya sebutkan hadis pertama tadi, 3 hal yang merusak tadi. Apakah dia selalu mengikuti hawa nafsunya, dia itu bersifat kikir, pelit, medit gitu ya. Dan yang ketiga tadi ujub, bangga diri, sombong. Jadi kalau manusia sudah melakukan ini, tunggu aja nanti siksanya Allah. Dan 3-tiganya itu satu kezaliman, kesesatan. Pernah hadis saya sampaikan, kalau orang itu berbuat 2 hal, siksanya langsung dikasih Allah bayar cash sekarang, gak usah nunggu alam kubur. Yang pertama kezaliman, yang kedua uququl walidain, yaitu berani kepada orang tua. Jadi kalau manusia itu sudah berbuat kezaliman, sebagaimana 3 tadi, banyak orang pelit, medit, ya egois, ya, gak mau kasih orang lain, terlalu materialistik, ya. Kemudian mengikuti hawa nafsunya. Jadi kakean duit harus gopo, akhirnya ya main judi, main perempuan, main mabuk-mabukan misalnya. Kemudian hidup boros dan sebagainya. Ketika diminta zakat nggak mau misalnya, untuk hura-hura saja hidupnya misalnya. Kemudian bangga diri, membanggakan uangnya, ya. Jadi kayak di yang pernah saya sampaikan dan sering saya sampaikan ya. Jadi surah Al-Humazah. Al-Humazah itu orang pengumpat. Umpatannya umpatan dalam hal harta, ya kayak tadi umpatannya. Ya, harta ini hasil kerja kerasku. Maka karena hasil kerasku, ya, ngapain dikasih orang lain? Ya, wong ini hasil kerjaku, hasil ilmuku, tenagaku. Ngapain dikasih orang lain? Ya, kamu enak saja tinggal ngadung, aku sing ngerkoso nyambut gawe oleh edit malah kek ke wong liya. Ngapain? Enak aja kamu tinggal ngadung aja, aku sing ngerkoso. Itu umpatannya Al-Humazah itu kayak gitu. Nah, orang kayak gitu itu alladzi jama'a malahu adata, orang yang mengumpulkan harta dan ngitung-ngitung. Yahsabu annama lahu ahlaka, orang mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya. Jadi kalau duitnya banyak dikiranya umur panjang. Semakin banyak duitnya semakin umur panjang, semakin sugih semakin lupa, dikiranya bisa mengekalkan hidupnya. Nah, orang yang model kayak gitu itu ya tadi termasuk orang yang zalim, ya. Dan itu dilarang memang, kala jangan sekali-kali begitu, layum bazana fil hutamah, sungguh aku lempar kamu ke neraka hutamah. Maka jemaah sekalian, ketika orang berbuat zalim kayak gitu, ya nggak usah heran kalau kemudian Allah mengirimkan balasan siksanya sekarang di dunia. Ya. Kita bisa introspeksi dengan virus corona ini. Virus corona itu mengingatkan manusia, kamu itu jangan kayak dosanya. Tobat marang Gusti Allah. Ya, tobatlah. Ya. Nah, kembali ke hadis yang tadi, 3 yang menyelamatkan tadi. Takut kepada Allah. Takut kepada Allah diwujudkan dengan ketaatan, itulah yang nanti menuju kepada keselamatan hidup di dunia sampai di akhirat. Ya. Inna ma yahsawahu fi innama yashawahu al-ulama di surah Fatir. Jadi orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang yang punya ilmunya, ilmu mengenal Allah, ilmu tentang Allah, dan ilmu bersikap kepada Allah dengan sikap yang takut, taat, tunduk, patuh. Orang yang seperti itu. Nah, ini yang pertama, faktor penyelamat yang pertama. Yang kedua adalah wal adlu firrada wal wada. Jadi berbuat adil dalam ya pada saat dia itu adilnya itu waktu dia longgar hati atau waktu marah gitu. Tapi sebentar, saya garis bawah yang pertama tadi masih ada yang lupa saya sampaikan. Jadi tadi takutnya kepada Allah itu ketika sendiri maupun terang-terangan, ketika sepi maupun ramai, ketika sendiri atau banyak orang. Ya.
Apapun keadaannya itu takut pada Allah. Dalam sendirian takut, bersama orang banyak juga takut, sepi takut, juga ramai juga. Kemudian adil juga. Jadi adil itu pada waktu rela, longgar hati, senang itu berbuat adil. Demikian juga dengan ketika benci, marah itu harus tetap berbuat adil. Jadi jangan ketika marah, ketika benci itu tidak adil. Sering-sering manusia itu begitu. Kalau sudah marah terhadap orang yang dimarahi, dia tidak adil. Padahal yang benar itu yang dimarahi. Ya. Jadi kalau orang sudah marah itu ya capnya kepada orang yang dimarahi selalu buruk jelek. Walaupun dia yang benar, dia yang baik, nggak peduli. Itu artinya tidak adil. Jadi adil itu ya keadaan apapun adil. Keadaan longgar hatinya, seneng ya adil, dalam keadaan marah ya adil. Ya ini memang ya perjuangan hidup. Biasanya orang marah itu udah lupa kadang, karena nafsunya udah masuk ke dirinya, mau berbuat benar adil itu udah lupa. Tapi inilah perjuangan karena pengen hidup selamat itu. Ayat tentang adil itu banyak sekali ya. Jadi di An-Nahl 90 misalnya ya. Jadi sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil ya, berbuat kebajikan ya. Ya ini yang sering dibacakan di khatib Jum'ah itu. Satu lagi yang terakhir adalah agar kita selamat, Nabi menyatakan wal qasdu fil fakri wal ghina. Yang ketika itu hidup sederhana baik di waktu miskin maupun di waktu kaya. Wah ini luar biasa. Jadi jangan punya konotasi begini, hidup sederhana itu karena miskin ya. Jangan sederhananya itu karena miskinnya, bukan begitu. Jadi hidup sederhana itu bukan karena keadaan miskin, bukan. Jadi duitnya banyak, duitnya sedikit, tetap hidup sederhana. Itulah yang menyelamatkan hidup. Nah kebanyakan manusia kalau duitnya banyak lupa sederhana. Hidupnya foya-foya, mewah-mewah dan sebagainya. Ya, kemudian sombong pendidit ditakai dan sebagainya. Ya, kebanyakan gitu ya. Baru sederhananya karena terpaksa. Miskin terpaksa sederhana. Itu enggak juga sederhana yang enggak pas. Jadi hidup sederhana itu dalam keadaan miskin maupun kaya. Nabi SAW dalam satu doanya, ini doa yang juga populer, Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungi aku dari lilitan hutang dan dominasi orang lain. Kemudian peringatan Al-Quran juga wala tubadir tabdiron innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Al-Isra 26-27. Jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, boros. Sesungguhnya orang yang pemboros itu saudaranya setan. Setan itu ingkar kepada Tuhannya. Nah, teman sekalian, jadi hidup sederhana ya, duitnya banyak, duitnya sedikit, tetap hidup sederhana. Apalagi yang gak kaya ya. Jadi yang perlu hati-hati. Pernah kita sampaikan salah satu orang yang dicintai Allah itu Allah itu mencintai orang yang takwa, orang yang kaya tapi hidupnya sederhana. Jadi orang yang takwa, duitnya banyak tapi pola hidupnya sederhana, sehingga yakat infak sedekahnya itu banyak. Itu Allah mencintai seperti itu. Nah jemaah sekalian, saya kira ini dua hadis yang sangat penting untuk kita perhatikan. Insyaallah nanti di lain waktu kita lanjut hadis berikutnya. Ada komentar tentang Silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soalnya mana lebih utama kita berbagi atau istilahnya yang baik untuk membagi itu ya istilahnya tujuannya diam-diam, tujuannya kita sudah dapat pahala yang lebih, tapi ada istilahnya biar orang tahu tapi
dengan berniat supaya gila orang-orang yang lain melihat dengan dia membeli itu jadi naik, itu mana yang lebih utama Ustaz? Kalau bagi diri si pembelinya, pembelinya Ustaz, apakah kita dengan dilihatin ke orang yang jaga orang lihat, tapi kita nggak di situ supaya orang terbawa, mana yang lebih utama? Ya, di surah Al-Imran itu disebutkan 133 ya. Jadi wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Jadi cepat-cepatlah pada ampunan dan surga ya, yang seluas langit dan bumi. Kemudian yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Ya. Jadi orang takwa itu infak dalam keadaan sir, rahasia atau terang-terangan. Atau dalam keadaan sempat atau sempit misalnya, atau dimaknai. Jadi memang ya ada dua sih kemungkinan. Dua-duanya ya ada plus minusnya. Kalau kita menganalisis ya, infak terang-terangan sama infak sembunyi, dua-duanya ada plus minusnya. Jadi infak yang terang-terangan misalnya, kalau nggak hati-hati bisa pamer, itu negatifnya. Positifnya bisa ngajak orang lain, memberi contoh. Nah, kemudian kalau diam-diam itu negatifnya, apalagi kalau uangnya besar ya, artinya itu ya persoalan administrasi. Jadi kadang-kadang nanti jangan sampai ketika diserahkan hanya kepada satu orang aja, ya khawatir nanti nggak nyampe itu, atau nyampainya sebagian misalnya, yang sebagian lain mungkin diambil dan sebagainya misalnya. Kemudian ya positifnya ya tidak pamer tadi. Nah ini bisa dilihat dari kasus per kasus ya. Jadi dalam kasus apa, berapa jumlah misalnya, kita bisa pertimbangkan plus minusnya. Jadi kalau misalnya sebenarnya kalau ingin harus memilih misalnya ya milih sembunyi. Kalau harus memilih ya, itu lebih mungkin lebih selamat daripada terang-terangan. Walaupun kita punya alasan, terang-terangan itu kan bisa menjadi contoh orang lain, ngajak orang lain. Tapi juga hati-hati, ngajak orang lain itu hati-hati dengan ria, dengan pamer. Karena ria itu menjadi tipis ya keluarnya itu. Sekarang kan nggak terasa ya. Kita nggak ada niat ria, nggak ada. Ya. Tapi kemudian kalau ada muncul itu yang memang riskan. Jadi kalau disuruh milih ya sembunyi aja. Ya. Jadi sembunyi sambil mohon keikhlasan, tidak timbul ria dan nyampe. Artinya yang kita berikan itu nyampe pada yang dimaksud. Ya, walaupun dengan sembunyi misalnya. Kayak kita masukkan uang di kotak itu loh. Nggak ada orang tahu misalnya, ya itu bagus. Termasuk dalam konteks ini misalnya infak doa, mendoakan saudara kita, teman kita, orang lain yang kita doakan itu nggak ngerti kalau didoakan. Oh itu sangat bagus doanya, itu bagus. Dan nggak usah dikasih tahu, aku itu nggak gitu. Itu podo wae kasih tahu. Aku itu nggak loh. Harapannya kayak bancaan gitu. Ya nggak usah. Gitu saya kira. Ada yang lain? Oh, silakan ada. Masa? Informasikan kepada masyarakat khususnya sekarang sesuatu sudah didokumentasi, termasuk penerima sedekah juga didokumentasi, terus yang bersedekah juga didokumentasi. Kemarin dapat kritikan dari istri, kalau sedekah orangnya itu jangan di posting, kasihan orangnya. Ya kalau dia terima, kalau tidak terima. Terus sempat saya niatannya kemarin biar orang tahu orang ini membutuhkan. Ternyata beberapa orang itu dia sedekah itu ada yang kesulitan Pak, untuk menemukan orang yang tepat. Ketika saya posting orang-orang yang memang membutuhkan itu, niatan saya memang ini
itu ada orang-orang yang berhak menentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, ternyata orang yang nggak tahu masyarakat yang menentukan itu di suatu lingkungan itu bertumpuk-tumpuk orang bersedekah. Satu orang itu bisa dapat 5 sampai 7 orang, sehingga nggak merata. Karena lingkup dia hanya di sekitar situ, dengan di luar itu ada banyak yang betul-betul membutuhkan. Ya. Ya ini ya tadi yang saya katakan. Jadi posting atau tidak posting ya ada plus minusnya. Maka harus yang bijak ya. Dalam arti misalnya kalau misalnya mau posting, ya postingnya posting terbatas ya. Japri misalnya. Tapi yang kita japri itu orang yang kira-kira bisa membantu gitu. Betul-betul dia mampu. Ya dia orang kaya, takwa apalagi ya. Kita tembusi di japri. Tolong Pak ini kasih tahu nih. Mempostingnya posting terbatas. Ya kalau posting umum ya memang ya tadi bisa negatifnya sehingga istrinya ngeritik tadi. Jadi ya memang pemerataan itu perlu ya. Kemudian kalau dokumentasi perlu apalagi bagi satu lembaga ya. Infak lembaga ya yakat lasis katakanlah lembaga yakat infak sedekah misalnya itu kalau yang namanya lembaga organisasi ya harus ditulis ada adminnya ada administrasi untuk pertanggungjawaban ke umat misalnya ya karena pengelolaannya banyak orang itu banyak orang sehingga sudah bisa jadi yang namanya administrasi itu membangun kepercayaan di dalam tim itu sehingga tidak saling curiga dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik ya ke masyarakat dikasih tahu lah ini betul uangnya itu betul penting sekali. Ya kalau administrasi itu ya memang itu harus wajib ditulis. Bahkan di Al-Baqarah itu masalah hutang piutang itu harus ditulis misalnya. Di ayat yang terpanjang di dunia itu ayat Quran di surah Al-Baqarah. Memang harus ditulis. Ada administrasi yang jelas. Supaya ya tidak ada kebocoran, penyimpangan dan sebagainya. Ada tulisannya. Ya kalau tulisannya itu memang dianjurkan. Terakhir kalau ada, kalau enggak kita tutup. Mas Don, 3 hal yang menyelamatkan. Ya. Adil. Sederhana. Ya. Oh begini, ya betul ini analisis bagus ini. Jadi memang iya, betul. Jadi ya nomor 1 takut kepada Allah itu bisa diwujudkan dengan membangun keadilan. Karena keadilan diperintahkan Allah. Dan juga ya kalau duitnya banyak apalagi ya hidup sederhana. Ya kalau miskin hidup sederhana nggak usah ditanya deh. Di mana-mana orang miskin itu hidup sederhana. Iya kan? Maka yang perjuangan yang berat aja itu adalah ketika duitnya banyak hidup sederhana itu perjuangan berat. Tapi kalau ketika miskin hidup sederhana nggak jadi terasa ditakoi otomatis itu. Ya, perjuangan beratnya kalau duitnya banyak kaya hidup sederhana dan itu tidak gampang. Itu hanya orang-orang iman yang terbuka hatinya ya. Bahwa kekayaan itu milik Allah bukan milik kita. Kita hanya dititipi aja. Ya betul memang. Jadi perwujudan takutnya kepada Allah itu diwujudkan dengan menegakkan keadilan, membangun kesederhanaan. Gitu. Saya kira itu ya untuk pagi ini. Insya Allah nanti tematiknya kita geser aja ke malam 1 Pak Bidon. Jadi kita pakai Zoom. Jadi setelah tarawih jam 8 kira-kira untuk tematiknya. Nanti judulnya menyusul insya Allah. Kita tutup dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.